Siang hari ini saya bersama tokoh-tokoh yang sangat hebat sekali dan kita akan membahas masalah rekrutmen ASN 2024. Bersama saya sudah hadir Bapak Kusnendro ST. Beliau adalah anggota DPRD Kota Tegal sekaligus Ketua DPRD Kota Tegal periode tahun 2019-2024, dan juga Bapak Slamet Wahyono dari BKP SDM. Beliau adalah Kepala BKP SDM Kota Tegal, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tegal. Dan sahabat podcast, rekrutmen ASN merupakan hal yang sangat sensitif tentunya, karena menyangkut nasib banyak orang, terutama ini yang sudah lama mengabdi. Dalam hal ini honorer nih. Nah, Pak Kusnendro sendiri mungkin banyak mendapatkan keluhan atau mungkin masukan dari honorer tentang nasib mereka di rekrutmen ASN 2024. Dari segi DPRD kan punya fungsi budgeting nih Pak, sama fungsi legislasi. Nah, dari segi budgeting sendiri bagaimana Pak DPRD mendukung BKP SDM dalam rekrutmen 2024 ini Pak? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 berkaitan dengan mungkin Bapak ASN, bisa maju lagi. Jadi ASN ini terbagi dalam dua, yaitu PNS dan P3K. Ya. Nah, yang terkait dengan PNS ini ada rekrutmen atau pengadaan CPNS. Nah, yang itu sudah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, tentu berapa yang akan formasi yang akan diperlukan di Kota Tegal semuanya sudah terinformasikan antara BKP SDM dengan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tentu talenta muda terutama yang sesuai dengan kebutuhan terkini, ya, bahwa digitalisasi ini sangat penting. Tentu maka saya berharap kepada para pemuda yang telah lulus baik sarjana S1 maupun S2 dan lain-lain ini bisa mempersiapkan diri manakala kemudian Kota Tegal membuka pendaftaran CPNS. Nah, itu sudah ditentukan formasinya oleh Kementerian Dalam Negeri dan anggaran untuk pengadaan itu sudah ada di BKSDM Kota Tegal yang nanti kita akan bahas di dalam tentu ada perubahan anggaran tahun 2024 ini. Semoga ini kita akan pertahankan agar tidak terjadi pengurangan dalam perubahan anggaran tahun 2024 yang menyangkut rekrutmen. Betul. Terus yang kedua terkait dengan P3K, maka rapat-rapat koordinasi yang dilakukan oleh DPRD terutama Komisi 1 BKSDM ini menyangkut tentang jumlah berapa jumlah tenaga honorer yang ada di Kota Tegal di setiap OPD masing-masing. Ini menjadi sangat penting karena apa? Tentu data ini akan menyangkut terkait dengan berapa sih sebenarnya yang akan dibutuhkan anggarannya terkait dengan nanti ketika honorer ini menjadi P3K. Karena sesuai ketentuan bahwa yang sudah mengabdi selama 3 tahun berturut-turut ini formasi apapun semuanya akan masuk dalam P3K. Jadi yang lalu-lalu memang sebelum ada keputusan antara Komisi 2 dengan Kementerian Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri, memang awalnya P3K ini hanya untuk khusus formasi-formasi tertentu. Tapi bahwa setelah ada keputusan Kementerian Menpan RB dan Komisi 2, maka tidak ada formasi tertentu. Artinya apa? Seluruhnya bisa diharapkan bisa terekrut menjadi P3K yang ada di Kota Tegal dan seluruh daerah yang lain. Nah, ini juga menyangkut kondisi anggaran yang ada. Maka kemudian ada sebuah keputusan bila mana memang kemampuan keuangan daerah ini tidak mencukupi, maka akan ada paruh waktu kerja. Jadi tahapan awal yang mungkin ada paruh waktu, ada yang kemudian kemampuan keuangan daerahnya tinggi, maka bisa dilakukan sepenuh waktu. Nah, yang dimaksud paruh waktu ini adalah mereka bekerja setengah hari. Jadi ada 2 shift dalam kegiatan bekerja mereka sehari-hari. Yang mudah-mudahan Kota Tegal semuanya bisa terekrut
masuk ke dalam P3K sesuai dengan ketentuan yang ada. Amin. Mudah-mudahan anggarannya tersedia ya Pak ya. Kita berdoa saja. Iya Pak. Nah ini dari Pak Slamet Wahyono sendiri dari BKPSDM mungkin bisa menambahkan Pak, sebenarnya arah kebijakan rekrutmen ini seperti apa sih Pak? Untuk tahun 2024 Pak? Mbak Elo, terima kasih waktunya. Jadi untuk teman-teman semuanya ini pasti Iya betul. banyak yang Sudah banyak. Sudah banyak pertanyaan. Pak Ketua ini Mbak Elo pintar cari tema. Jadi followernya banyak ini. Pasti sudah ditunggu oleh teman-teman utamanya non ASN. Iya betul. Teman-teman ASN. Mas Slamet mungkin bisa agak maju Pak. Teman-teman non ASN juga masyarakat secara umum. Iya. Karena kebijakan pengadaan CASN sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ada yang melalui perekrutan CPNS dan ada yang melalui perekrutan formasi khusus melalui non ASN atau P3K. Iya. Nah, kalau secara nasional Mbak Elo bisa kami sampaikan beberapa arah kebijakan. Yang pertama itu seperti tahun-tahun sebelumnya, Iya. pemerintah memfokuskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan, itu yang sudah kesehatan. kita lakukan beberapa tahun terakhir, hampir 3 tahun terakhir ini Pak Ketua. Bahkan di 2023 atau 2022 itu kita khusus untuk membuka tenaga guru dan tenaga kesehatan. 2022 dan 2023. Tahun-tahun sebelumnya untuk formasi tahun sebelumnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan Pak Ketua juga kami tegaskan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, bahwasanya harus ada penyelesaian terkait dengan Non ASN. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, sehingga arah kebijakannya pun pasti nanti akan mengarah ke sana. Iya, baik. Kemudian yang ketiga, dalam rangka mendukung pemerintahan berbasis elektronik ini juga nanti proses perekrutan CASN ini juga ini mengarah kepada perekrutan tenaga-tenaga yang berbasis digitalisasi. Betul. Talenta-talenta muda, teman-teman yang punya basic tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua ini nanti bisa ikut. Oke, baik. Berkompetisi dan kami juga mengakomodir itu di usulan formasi kita, Pak. Dan yang terakhir untuk PNS ini adalah arah kebijakannya bagaimana kita mendapatkan rekrutan CPNS baru dengan kemampuan-kemampuan yang fresh graduate. Oh iya, Karena ini juga kemarin juga sempat agak diberi masukan kita, Mbak. Kenapa yang direkrut hanya jalur P3K saja? Yang honorer aja. Tetapi teman-teman yang baru lulus, yang dari sarjana dan sebagainya, D3 yang dari diploma yang baru lulus, kenapa nggak bisa kesempatan? Nah, ini kita untuk tahun 2024 kebijakannya kita mengakomodir itu. Baik. Nah, selanjutnya Mbak Elo, dari arah kebijakan yang tadi kami sampaikan itu, kemudian kita susun rencana mekanisme perekrutan CASN-nya. Kalau yang dari jalur CPNS itu jelas, itu nanti akan diikuti oleh teman-teman yang fresh graduate, dari talenta-talenta baru, dari lulusan-lulusan yang terbaru, kemudian dengan syarat-syarat tentu yang sudah disertakan, salah satunya mungkin usia maksimal 35 tahun itu sudah ada di ketentuan undang-undang. Dan ini nanti pelaksanaan tesnya, rekrutmennya pakai CAT, computer assessment. Jadi apa ya Pak? Transparan. Ya, betul. Transparan dan kelulusannya pasti berdasarkan nilai ambang batasnya, nilai passing grade. Gak ada titip-titipan pokoknya ya Pak. Tidak ada titipan. Online. Pokoknya hasil bisa diketahui. Bisa dilihat semua. Oke, baik. Kemudian yang dari jalur P3K, nah ini mungkin yang teman-teman perlu diketahui bersama. Kriteria yang tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kami sesuai dengan arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat itu ada beberapa hal yang harus kita prioritaskan. Yang pertama, kita harus memprioritaskan teman-teman yang berasal dari tenaga honorer kategori 2, Pak. Oh iya, betul. K2 yang kemarin. Di Kota Tegal masih ada beberapa. Pengadaan tol. Pemirsa belum tahu kategori K2 itu apa? Kategori 2 itu secara database itu sudah ada di Kementerian
PAN dan RB itu Oke. sudah ada, orang-orangnya sudah ada. Sudah ada, iya. Jadi nanti ketika mereka mendaftar secara sistem itu sudah berstatus sebagai K2. Iya, Kita iya. masih ada kurang lebih 83 orang tersisa. Yang tersisa. Masih ada di 83 Yang Itu di luar, termasuk sedikit yang loh, di Pak. luar K2 ya. Yang Yang kedua. yang kedua. Pak. Yang kedua. Pak Ketua. Dari 93 terus kemarin kita seleksi ada yang nyangkol jadi P3K. Sekarang ini tinggal 84. 84 ya. 84. Nah, ini nanti yang menjadi prioritas pertama kita. Kemudian juga nanti bagaimana formasi kita itu nanti yang kita usulkan nanti mengakomodir teman-teman yang non ASN. Betul, itu itu. yang paling penting, Pak. Dengan syarat tadi yang sudah disampaikan oleh Ya, Pak Ketua ya, ya. minimal mempunyai pengalaman kerja 3 tahun. 3 tahun berturut-turut. 3 berturut-turut 3 tahun ya. berturut-turut. Oke, baik. Itu Iya, mungkin, Mbak Ella. baik. Jadi untuk Anda sahabat podcast, jangan percaya kalau misalnya saya bisa titip, nggak boleh, nggak boleh percaya karena semuanya komputerized dan semuanya transparan ya Pak ya, bisa dilihat sama Saya semua. ambil juga izin nih Pak Ketua. Yang untuk P3K seleksinya sebenarnya juga sama, Mbak. Sama ya? Sama, pakai komputer. Pakai betul, komputer. betul. Jadi kalau teman-teman ini yang perlu dipahami Pak Ketua Iya. sama teman-teman. Jadi ini tetap mekanismenya adalah seleksi. Karena Seleksi. kita bukan pengangkatan. Betul. Tidak secara Seleksi, otomatis ya. kan seperti itu. Ada proses mekanismenya seleksi. Makanya dari itu nanti ada proses pendaftaran, Ya. seleksi administrasi, Ya. kemudian baru seleksi tertulis, seleksi kompetensi dan sebagainya. Ya. Jadi kami ingatkan ke teman-teman juga harus mempersiapkan diri kan seperti itu. Baik ya, jadi bukan pengangkatan ya, Bukan pengangkatan, tetap seleksi mekanisme. Hanya mungkin pengecualiannya dengan teman-teman CPNS ini sama-sama pakai CAT. Kalau yang P3K ini tidak pakai nilai ambang batas. Oh, nggak pakai nilai nama. Tidak pakai nilai ambang batas atau Jadi, PSDR. Hanya nilai berapapun masuk. Ada minimal, ada skor minimal mungkin ya Pak. bukan. Jadi kita nanti kelulusannya berdasarkan ranking. Oh, ranking. Nah, berdasarkan ranking. Iya. Misalnya pendaftarnya 5, kemudian formasi yang di situ 3, nanti yang diambil 3. 1 sampai 3 yang 1 sampai 3, ya, terbaik. seperti itu. Oke, baik.